tetapi subjek trigonometri didasarkan pada pengukuran sudut. Untuk saat ini kita hanya akan mempertimbangkan sudut antara 0 derajat dan 360 derajat. Se-universal dulu dapat dibagi lagi menjadi menit dan detik, tetapi pembagian itu tidak se-universal dulu. Jadi 7,5 derajat dapat disebut 7 derajat dan 30 menit ditulis sebagai 70 derajat dan 30 sen. Setiap menit dibagi lagi menjadi 60 bagian yang sama yang disebut detik. Dan misalnya 2 derajat 5 menit 30 detik ditulis sebagai 2 derajat 5 menit 30 detik. Selanjutnya ada radian dan panjang busur. Satuan pengukuran umum lainnya untuk sudut adalah radian. Kemudian sudut tersebut memotong busur lingkaran dan panjang busur tersebut adalah ukuran radian. Ukuran radian sudut tersebut mudah untuk mengubah pengukuran derajat menjadi pengukuran radian dan sebaliknya. Keliling seluruh lingkaran adalah 2, jadi dapat disimpulkan 360 derajat sama dengan 2 radian. 1 radian sama dengan 180 derajat. Definisi radian alternatif terkadang diberikan sebagai rasio. Maka ukuran radian sudut adalah rasio panjang busur yang dibentuk terhadap jari-jari lingkaran. Misalnya jika panjang busur adalah 3 dan jari-jari lingkaran adalah 2, maka ukuran radian adalah 1,5. Rumus untuk hubungan ini adalah ukuran radian dikali jari-jari sama dengan panjang busur. Misalnya busur 0,3 radian dalam lingkaran berjari-jari 4 memiliki panjang 0,3 dikali 4, yaitu 1,2. Tabel 7.1 menunjukkan sudut-sudut umum dalam pengukuran derajat dan pengukuran radian. Perhatikan bahwa pengukuran radian diberikan dalam bentuk. Tentu saja pengukuran tersebut dapat dilakukan secara desimal, tetapi pengukuran radian sering kali muncul dengan faktor. Selanjutnya ini tabel pengukuran sudut. Selanjutnya untuk perangkat pengukur sudut. Busur derajat dan pengukur sudut mengukur sudut antara 2 permukaan 1 bagian atau rakitan. Pengukur sudut tetap, busur derajat universal, set kombinasi, kepala busur derajat, batang sinus dan bevel T digunakan untuk pengukuran sudut. Busur derajat dan pengukuran sudut termasuk dalam kategori alat ukur. Alat ukur adalah instrumen dan pengukur tetap yang memberikan pengukuran komparatif dan kuantitatif dari atribut dimensi, bentuk, dan orientasi suatu produk atau komponen seperti panjang, ketebalan, kerataan, kelurusan, dan kekuadratan. Selanjutnya ini ada macam-macam alat ukur. 1. Busur derajat. Busur derajat adalah alat kalibrasi yang paling umum digunakan dalam menggambar, meskipun berguna dalam mengukur sudut dengan akurasi yang wajar. Selanjutnya nomor 2 ada busur derajat juru mesin. Busur derajat juru mesin mengatasi kesulitan ini dan sering disebut sebagai pengukur kemiringan. Selanjutnya nomor 3 ada busur derajat lengan. Busur derajat lengan adalah alat yang sangat praktis untuk mengatur dan mengukur sudut ganjil. Selanjutnya keempat ada squares, kotak
atau tegak lurus. Kotak adalah perangkat yang paling umum untuk menggambarkannya. Kelima ada sitrok atau drewel, jenis T-square yang membentang pada lembaran kayu 4 lapis, memiliki potongan melintang yang dapat diputar ke sisi yang ditandai atas sudut manapun untuk meletakkan jalur halaman paralel. Selanjutnya keenam, 5-in-1 square. Untuk menghindari penggunaan kotak rangka yang merepotkan, pengganti segitiga aluminium atau plastik yang lebih baru dan lebih kecil telah dikembangkan dengan fitur tambahan. Ketujuh ada bevel and meter. Beberapa mungkin datar seperti segitiga gambar, sementara yang lain mungkin memiliki pemandu mirip dengan pegangan persegi untuk menyelaraskan dengan referensi yang ditetapkan. Kedelapan ada universal bevel Vernier protector. Alat ukur sudut ini berkisar dari busur derajat non-minus yang membaca hingga 5 menit derajat hingga busur derajat bisa yang membaca hingga 1 derajat dan dapat dengan mudah memperkirakan hingga 30 menit. Selanjutnya nomor ke-9 ada combination set. Kotak-kotak kombinasi kecil yang dapat dipindah-pindahkan berguna untuk aplikasi yang tidak terlalu kritis, di mana kotak-kotak lainnya tidak akan muat. Ke-10 ada angel brick. Spesifikasi penting yang perlu dipertimbangkan saat mencari busur derajat dan pengukur sudut meliputi rentang sudut dan resolusi sudut. 11 ada sine bar. Batang sinus adalah alat ukur sudut yang presisi dan paling akurat. Alat ini digunakan dengan seperangkat pengukur sudut. Ke-12 ada sine center. Alat ini digunakan dalam situasi sulit memasang komponen pada batang sinus. Peralatan ini sendiri terdiri dari batang sinus yang diengselkan pada satu ujung rol dan dipasang pada ujung datum. Selanjutnya ada vernier clinometer. Clinometer ini terutama terdiri dari waterpass yang dipasang pada anggota yang berputar yang berengsel pada salah satu ujungnya di rumah. Salah satu sisi rumah siku-siku membentuk alas untuk instrumen tersebut. 14 ada autokollimator. Autokollimator ini digunakan untuk mendeteksi dan mengukur kemiringan sudut kecil dari permukaan pemantul yang ditetapkan di depan lensa objektif autokollimator. 15 ada precision angular measurement. Pembuatan sudut dengan tabel pengindeksan dicapai dengan menggabungkan dua set gerigi yang serupa. Untuk yang terakhir atau yang ke-16 ada angel beaker. Alat ini adalah jenis autokollimator. Meskipun tidak sensitif, alat ini tetap sangat berguna untuk berbagai pengukuran sudut jarak pendek. Untuk kesimpulannya, materi angular metrologi adalah berfokus pada pengukuran sudut dan rotasi. Sekian presentasi dari